Shalom jemaat MBC. Shalom. Shalom juga untuk jemaat MBC yang ada di rumah. Senang sekali hari ini berjumpa kembali. Kita akan memasuki ibadah. Sebelumnya mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan kami berkumpul bersama di tempat ini dan juga teman-teman Tuhan yang bekerja bersama dengan juga Tuhan. Begitu juga dengan hati dan pikiran mereka supaya Roh Kudus menguntun atas mereka semua dan juga kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih juga para pelayan hari ini agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Iman
kami nyanyikan pada hari ini. Kami mau mengikrarkan padamu Allah yang hidup, Allah yang menyatakan kuasa mukjizat di tengah-tengah kami. Bapak, kami mau ini bukan hanya sekedar sebuah nyanyian, tetapi ungkapan dari hati kami yang terdalam kepadamu. Karena kami punya hubungan, kami percaya akan firman. Dan kami hari ini sama-sama mau belajar tentang bagaimana kami mendisiplin diri kami, Bapak. Kami mau percaya, lebih percaya mendengar apa yang Kau katakan dalam hidup kami. Bapak, bawa kami untuk selalu punya hubungan dengan Yesus. Terkoneksi, apapun, bagaimanapun situasi, sulit kondisi bagaimanapun, ajar kami tetap punya hubungan dengan Tuhan. Berkati waktu ini, Bapak, baik di sini maupun juga di rumah. Siapapun, setiap orang akan menonton video ini, kami rindu supaya Roh Kudus bekerja. Sebab kami tidak memberitakan apa yang dikatakan oleh manusia. Kami akan memberitakan perkataan-perkataan Kristus. Roh Kudus-Mu melayakkan hamba-Mu. Roh Kudus-Mu membuat pemberitaan ini menjadi tajam, menjadi kuat, menjadi powerful, Bapak, untuk memberikan peneguhan, memberikan peneguran, memberikan pengajaran, memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan satu damai sejahtera, memimpin tubuh kami, memimpin jiwa kami, roh kami, dan kami semakin hari punya hubungan dengan Engkau. Hanya oleh firman Allah. Kami siap, Bapak, hari kami siap dalam nama Yesus. Kita yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudari. Yang di rumah juga shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk fokus belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita masuk ke sesi berikutnya, Bapak Ibu saudari, dari satu rangkaian khotbah di mana kita akan sama-sama nanti di dalam Methodist Blessing Community di hari Kamis, ya. Nanti ada perubahan sedikit, ya Bapak Ibu saudari, bukan lagi di Rabu tetapi di hari Kamis. Kita akan sama-sama mendalami lagi tentang apa yang hari ini akan saya sampaikan buat Bapak. Tetapi hari ini Tuhan ingin supaya kita memahami dulu tentang apa artinya disiplin secara rohani, Bapak Ibu saudari. Bapak Ibu saudari, dalam perjalanan hidup iman kita itu tidak ada sesuatu yang instan, tiba-tiba langsung jadi begitu. Seperti makanan minuman cepat saji. Anda punya uang, pergi, lalu dalam itu pun masih tunggu sebenarnya, nggak langsung dapat, ya. Ada proses, ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar manajemen, ya, itu pun di manage, ya. Sehingga makanan itu begitu kita pesan diusahakan dalam waktu, ya, yang sesuai ditentukan, yang macam-macam. Ada yang pakai, kalau kita pergi ke restoran seperti tadi itu ada yang pakai apa namanya itu, jam pasir, ya. Jadi kalau lewat dari jam pasirnya itu dapat bonus apa begitu, pernah nggak, ya? Ada yang seperti itu, ada juga pakai timer, ya. Tapi intinya mereka mau cepat. Itu pun ada prosesnya, Bapak Ibu saudari. Nah, proses itu membutuhkan disiplin, ya. Membutuhkan satu, kalau saya bilang disiplin itu bicara tentang konsistensi. Boleh sama-sama katakan konsistensi. Yes? Ya, amin Bapak Ibu yang di rumah juga bilang konsistensi. Ya, konsisten. Ya. Artinya kalau kita udah buat satu komitmen, kita lakukan bukan sekali terhadap komitmen itu, tetapi terus menerus. Apalagi berulang-ulang, berkali-kali, ya. Kita coba, kita lakukan. Nah, tahu nggak Bapak Ibu saudari, saya baca buku-buku orang-orang sukses, ya, termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kenapa mereka bisa sukses, berhasil, ya, hidup mereka luar biasa, memberikan dampak yang besar. Rahasianya satu, Bapak Ibu saudari, mereka punya disiplin, punya konsistensi. Amin. Nah, hari ini kita sama-sama mau berhasil secara rohani. Itu makanya disiplin secara rohani. Bapak Ibu saudari, rohani ini bukan hanya bicara nanti. Ya, orang sekali-kali kalau bicara hal yang rohani, upahmu besar di surga begitu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu saudari, perkara rohani itu nggak hanya nanti di surga, tetapi juga di sini selama kita di dunia, Bapak Ibu saudari. Perkara rohani itu juga dibalas, juga dibahas, diungkapkan, ya, disampaikan, terjadi. Apa yang kita ikat dengan nilai-nilai kerajaan surga itu juga terikat hari ini, sekarang ini, Bapak Ibu saudari. Itu sebabnya Yesus katakan, jeripayamu hari ini gak akan sia-sia.
Jadi payahmu hari ini juga Tuhan akan perhitungkan hari ini. Bukan hanya untuk engkau hari ini, tetapi juga untuk anak-anak dan cucumu, cicitmu. Kita sekarang sedang menabur, Bapak Ibu Saudari. Itu sebabnya keturunan orang-orang benar itu, Bapak Ibu Saudari, itu gagah perkasa. Kenapa? Karena dia memegang sebuah janji. Nah, di dalam disiplin ini, orang yang mendisiplin diri secara rohani, dia tahu betul, dia pegang janji Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Itulah yang membuat dia semangat. Jadi bukan hanya mau sekedar dia mau mencapai tujuannya sendiri, tidak. Tetapi dia percaya apa yang sedang dia kerjakan, dia mau mencapai tujuan Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia menjadi orang-orang Kristen yang efektif. Menjadi orang-orang Kristen yang begitu luar biasa. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudari, ada satu rahasia di sini ketika kita belajar untuk disiplin rohani. Salah satu bagian dari aspek disiplin rohani itu adalah komitmen, konsistensi di dalam membaca dan melakukan firman. Dalam bagian ini Paulus Paulus itu bisa saya gambarkan sebagai seorang jenderalnya Tuhan. Yes, dia mungkin, saya percaya Paulus itu jenderal bintang 4 kalau secara rohani. Luar biasa. Dia punya pelayanan dalam perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, itu pasti menghasilkan, Bapak Ibu Saudara. Selalu gereja-gereja yang dia rintis di Efesus, Filipi, Kolose, gereja-gereja yang dia rintis, sekalipun di situ juga bersama dengan rekan yang lain, itu selalu punya dampak yang besar. Kalau kita ingat di Filipi, ada seorang kepala penjara Filipi, padahal waktu itu Paulus ditangkap karena dia memberitakan Injil. Tapi di situ terjadi gempa bumi. Paulus dan Silas ditangkap, tetapi di situ kita tahu terjadi gempa bumi. Kepala penjara dan seluruh keluarganya percaya Tuhan waktu itu. Padahal mereka mau bunuh diri. Karena tawanan-tawanan itu dipikir waktu gempa itu mereka tawanan-tawanan pada lari, ternyata enggak. Lalu kepala penjara itu berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami diselamatkan? Percayalah kepada Yesus Kristus, engkau dan sisi keluargamu akan diselamatkan. Itu suatu peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu Saudari. Kesaksian iman yang luar biasa. Nah, orang mungkin hanya melihat Paulus dari sisi, wow, dia jenderal Tuhan, dahsyat. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari pelajari, ketika Paulus menjadi jenderal Tuhan yang luar biasa bintang 4, itu semua dimulai dari pertobatannya. Nah, menurut cerita Bapak Ibu Saudari, setelah Paulus bertobat, dia mengasingkan diri 3 tahun, sekitar 3 tahun atau lebih. Dia pergi ke daerah tanah Arab. Tidak tahu pastinya di mana, tapi itu menurut sebuah catatan sejarah. Ngapain dia di sana? Paulus belajar. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia ngalamin Tuhan. Kenapa? Karena bagi saya, Bapak Ibu Saudari, Paulus ini juga pasti mengalami satu trauma yang luar biasa. Karena dia bertemu Tuhan itu di mana? Di Tarsis, kan? Dia lagi pergi naik kuda bersama dengan tentara yang mendampingi dia, diutus dari imam-imam khusus di Yerusalem untuk pergi. Ngapain? Dia pergi ke Tarsus itu dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia pergi mau ngebunuh, nangkepin orang Kristen. Anda bisa bayangin nggak? Di tangan Paulus itu darah orang-orang Kristen banyak tertumpah, banyak yang menderita sengsara ditangkap. Lalu di situ dia ketemu Yesus dan dia shock, dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Lalu Yesus bilang apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi kita harus tahu perjalanan ini sebelum kita masuk. Jadi Paulus itu dimulai proses hidupnya melalui sebuah pengalaman. Tetapi setelah itu ketika dia buta dan matanya kemudian disembuhkan, singkat cerita dia setelah itu mengasingkan diri. Saya pakai istilah lebih tepat itu mengasingkan untuk apa? Mendisiplinkan dirinya, Bapak Ibu. Dia mau belajar kembali firman. Ketika dia kembali ke tengah-tengah jemaat pada ketakutan. Ya wajar lah. Kalau hari ini ada di sini di kota Medan ada seorang buronan lepas tiba-tiba ada di tempat ibadah kita mata kita ibadah pasti nggak tenang.
Apalagi kalau seorang maniak pembunuh ya. Kira-kira begitulah si Paulus ini. Dia hadir di tengah-tengah itu. Ya. Lalu dia berjumpa dengan Barnabas. Dimuridkan. Itu juga didisiplin Bapak Ibu Saudara. Bertemu dengan murid-murid yang lain. Berinteraksi. Dia banyak sekali. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup Rasul Paulus itu penuh dengan kedisiplinan. Sampai dia Bapak Ibu Saudari dalam perjalanan misi yang pertama itu ya, kalau kita belajar tentang perjalanan misi Paulus itu Bapak Ibu Saudari, itu banyak sekali disiplin itu menjadi nyata melalui tekad konsistensi Paulus di dalam pelayanan. Nah, dalam bagian ini Paulus yang memang menjaga konsistensi pelayanan ini, dia memberikan sebuah nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius supaya meneruskan kehidupan Paulus, apa yang sudah Paulus contohkan ke dalam hidupnya. Timotius konsisten, khususnya dalam hal apa? Dalam hal disiplin di dalam membaca dan melakukan firman. Kalau kita mundur dalam 2 Timotius 3 ayat 10, Paulus bilang begini, tetapi engkau Timotius yang dipercayakan Paulus menggembalakan jemaat di kota Efesus, engkau telah mengikuti ajaranku. Sekali dia mengikuti ajaranku. Paulus kasih teladan. Disiplin hidupnya itu teladan hidupnya. Cara hidupku, ya, pendirianku, konsistensi luar biasa. Imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Bapak Ibu Saudara, ini Timotius ini memang dia seorang follower setia. Ya. Dia setia ikut Yesus dan dia lihat kehidupan Yesus itu nyata betul di dalam kehidupan Paulus. Karena Paulus memang dia melihat Yesus sebagai Tuhannya. Ini konsistensi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Padahal Paulus seorang yang sudah ahli Bapak Ibu Saudara secara Taurat, tetapi dia tetap mendisiplin hidupnya. Bahkan dalam satu kesaksian Paulus tentang dirinya, cerita tentang masa lalu, Paulus selalu katakan, aku tidak bercacat secara Taurat. Karena memang Paulus ini dari sebuah golongan Farisi yang bernama Hillel. Golongan Hillel, satu golongan Farisi yang sangat ketat, gak ada kata mundur. Ya. Ini luar biasa ini. Dari sejak awal memang Paulus itu sangat konsisten. Begitu ditangkap Tuhan, dia tetap mempertahankan konsistennya. Tetapi sekarang konsistensi hidup dia pertahankan di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, ketika kita bicara tentang disiplin rohani, maka ketika yang pertama apa yang membuat kita menjadi disiplin dalam rohani untuk kita bisa bertumbuh di dalam rohanian kita, tentu tujuannya pendisiplinan itu adalah saya mau bertumbuh. Boleh sama-sama katakan 2, 3. Saya mau bertumbuh. Betul nggak? Saya pernah, kalau nggak bertumbuh itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah singkat cerita waktu di Jakarta ketemu dengan teman saya. Lalu ngobrol-ngobrol lah kami. Lalu cerita ada satu teman. Ini kami udah setelah lulus berapa tahun kemudian. Lalu cerita-cerita lah kami ada satu teman Bapak Ibu Saudari. Udah lama juga nggak jumpa. Tapi waktu kami cerita-cerita ngobrol, kami merasa geli begitu. Kenapa? Karena setelah sekian lama dibentuk di kampus, lalu kemudian sudah lama melayani, tetapi ada satu orang teman ini kayaknya nggak berubah-berubah. Ada satu sifat kekanak-kanakannya dia yang kalau kita jumpa kadang-kadang buat kita bisa jengkel. Kalau di grup atau jumpa via online begitu, ya di grup alumni itu buat kita rasanya jengkel. Kenapa? Karena sifat kekanak-kanakannya. Salah satu sifat kanak-kanak itu apa? Sensitif. Bilang sama-sama, sensitif. Yang di rumah juga bilang sensitif, ya. Terlalu sensitif. Ya. Di grup posting apa tersinggung. Di grup posting apa tersinggung. Ini kok orang kalau dulu kuliah masih awal-awal
tentu kan oke lah, masih baru-baru tamat SMA, ya kecil lah, masih ada toleran. Tapi udah lulus dari 4,5 tahun dibentuk, sudah dibentuk di tempat pelayanan, ketemu bareng lagi kok nggak ada perubahan. Itu salah satu sifat kekanak-kanakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudari nggak bertumbuh di dalam disiplin Tuhan. Jadi dalam kehidupan rohani kita ada namanya stagnan, ya, berhenti di situ. Kenapa? Karena kurang konsistensi. Nah, hari ini kita MBC tetap konsistensi Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kita tetap melayani, tetap online. Gak bisa Rabu jadi Kamis, gak bisa Minggu, setelah Minggu Senin. Tapi konsistensi itu penting Bapak Ibu Saudara, karena kita beribadah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Anda sedang beribadah kepada Tuhan, nyembah Tuhan, bukan nyembah manusia. Jadi apapun yang terjadi, konsistensi itu penting. Kita mau mendisiplinkan, kita mau upgrade. Ya. Sudah biasa kita menjadi semangat kalau situasinya mendukung, tetapi untuk semangat di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang jangkrik, yang sepi, itu sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi konsistensi itu penting. Itulah disiplin. Bapak Ibu Saudara, Anda tahu nggak penemu bola lampu awalnya? Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Dia itu melakukan berapa ribu kali pencobaan. Kenapa gitu? Terlalu panas katanya. Oke. Jadi kepotong. Enggak terlalu itu. Kita ini cuma berapa kata. Saya ulangi. Bapak Ibu Saudara tahu Thomas Alva Edison? Ya, dia melakukan sekitar 1000 kali pencobaan sampai dia menemukan ada satu bahan. Namanya apa? Yang kuliah ini kimia, filamen, betul ya, nanti bisa dicek di Google. Siapa tahu saya salah. Saya masih ingat apa yang dulu saya pernah baca. Filamen gitu kalau saya nggak salah. Tapi cek coba cek. Kalau salah kasih tahu saya salah. Maksud bukan filamen ini ya. Ya. Sehingga sampai kemudian bahan ini mengubah, ya. Itu akhirnya lampu itu jadi hidup gitu. Dan waktu orang-orang diundang untuk datang ke tempatnya, itu orang-orang takjub Bapak Ibu Saudara. Itu di tengah malam, pada waktu itu masih pakai obor. Tapi di rumah tempat percobaan itu terang, penuh dengan bola-bola lampu. Orang-orang takjub. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu orang-orang dibawa datang ketemu ya ke tempat dia menemukan itu, orang-orang terkagum-kagum. Wow, langsung viral ya pada waktu itu, sekalipun belum ada internet. Kenapa? Karena memang itu amazing gitu, luar biasa. Tetapi orang hari ini hanya tahu dia itu sukses, berhasil karena apa? Ya pokoknya dia sukses gitu. Karena dia brilian gitu. Tapi orang lupa kunci kesuksesannya si Thomas Alva Edison ini adalah dia konsistensi Bapak Ibu Saudara. Coba Anda bisa bayangin waktu dia uji coba ya. Aduh, percobaan pertama gagal. Kedua gagal, ketiga gagal, ke-10 gagal, ke-100 gagal. Coba saya mau tanya, kalau Anda coba sesuatu yang ke-100 gagal, mundur nggak? Gak usah yang ke-100, ke-50 aja mungkin kita udah rasa kecil hati, betul nggak? Itu manusiawi banget. Tapi Thomas Alva Edison nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Sampai ke-1000 berhasil, dia nggak mundur. Anda bisa bayangkan kalau ke-999 dia mundur. Aduh, udah yang ke-1000. Maka nggak akan ketemu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, disiplin rohani yang pertama di dalam kita melihat Alkitab adalah firman Allah. Itu penting sekali. Karena kita memang melihat, membaca, dan melakukan firman itu sebagai firman yang hidup. Itu firman Allah. Allah yang berbicara kepada saya. Ini yang pertama. Waktu Anda memahami disiplin rohani yang pertama, maka Anda melihat Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas, yang tidak bersalah Bapak Ibu Saudara. Anda gak akan mundur, Anda akan terus baca. Ya, dalam terjemahan New American Standard Bible ya, itu 2 Timotius 13 itu diterjemahkan begini: All Scripture is inspired by God. Ya. Seluruh firman Allah itu, Scripture itu diinspirasikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, seluruhnya. Nggak hanya satu, nggak aja berisi, bukan berisi, tetapi seluruhnya Bapak Ibu Saudara. Artinya firman ini berkuasa dari Allah. Firman Tuhan ini
memiliki satu otoritas. Anda waktu membaca firman Tuhan bukan seperti Anda membaca koran di rumah. Sekarang udah gak zamannya baca koran. Waktu Bapak masih sekarang zamannya baca koran. Sekarang gak buksu, ya. Jadi kalau gitu saya ralat kalimatnya. Membaca firman Tuhan itu membaca Alkitab bukan seperti membaca WhatsApp atau membaca media sosial Facebook, berita di Facebook, atau di situs apapun, berbeda Bapak Saudara. Sekalipun di situ Anda juga bisa baca, ada, bisa download Alkitab online dan sebagainya. Tetapi penting kita memahaminya, firman Tuhan itu bukan seperti buku biasa pada lainnya Bapak Saudara. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang punya kuasa. Dia sanggup untuk menghancurkan keegoisan manusia. Di dalamnya kita bertemu dengan pribadi Yesus yang kita baca. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, Paulus tegaskan kepada Timotius, segala tulisan, ya, dikatakan tulisan yang diilhamkan, yang diinspirasikan oleh Allah itu, yang engkau dalam ayat 15 ya, dikatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Karena Timotius ini diajar oleh neneknya Louis yang sangat rohani. Paulus mengingatkan lagi, itulah yang membuat kamu bertumbuh karena konsistensi membaca firman. Ini penting Bapak Saudara. Segenap Alkitab diilhamkan oleh Allah. Saya senang Bapak Ibu Saudari, kalau Pak Presiden kita, Pak Joko itu kalau ngomong rasanya gimana? Saudara senang kan? Saya senang sih dengar dia ngomong. Sejuk ya. Bapak Ibu, saya nggak bisa tiruin. Tapi kalau dia ngomong tuh ada intonasi-intonasi yang bahkan di tengah-tengah tantangan gitu. Jarang sih dia marah. Sekali marah ya memang ya intonasinya naik ya. Tapi saya senang begitu kalau dengar dia ngomong. Satu lagi juga itu kalau di tokoh politik, kalau di tokoh Alkitab, ya di tokoh pahlawan, ya saya nggak pernah dengar sih Paulus ngomong kayak gimana, tapi saya bisa bayangin Bapak Ibu Saudara. Waktu dia ngomong apa yang tertulis ini saya bisa bayangin Paulus itu pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi yang mirip yang mungkin yang sama dengan itu Bapak Ibu Saudara, saya mendengar ya seorang tokoh pengkhotbah KKR besar namanya Billy Graham. Saya setiap kali Bapak Ibu Saudari kalau nonton Billy Graham khotbah itu saya selalu sampai hari ini, padahal itu udah lama ya, masih hitam putih diwarnain ya, itu dulu tim dia secara media sosial tuh luar biasa. Sampai hari ini Anda bisa lihat dia bagaimana beliau berkhotbah, sampai masa tuanya dia tetap setia mengasihi Tuhan. Dan itu bukan perkataan dirinya, tetapi disaksikan oleh anaknya, bahkan anaknya seorang anak perempuannya yang meninggalkan Tuhan kembali. Papanya nggak menghakimi dia, memeluk dia. Welcome home, papanya bilang kepada anak perempuannya. Lalu anaknya bilang apa? Aku menemukan kasih Bapa di surga. Dan memang Billy Graham itu luar biasa. Bahkan ketika dia ngobrol-ngobrol ya dengan banyak orang, termasuk orang-orang dalam satu wawancara, misal dengan Larry King, Anda bisa lihat ya, dia ngobrol dengan Larry King. Kenal ya Larry King? Oh ya, kalau nggak kenal bukan. Baca cari lah, harus tahu itu. Ya salah satu public figure yang sangat luar biasa. Dulu dia penyiar radio ya, sekarang public figure yang terkenal ya, yang teknik komunikasinya luar biasa. Kalau Anda mau ambil jurusan media mahasiswa ya, komunikasi massa itu wajib punya buku dia, karena dia punya teknik luar biasa. Terus ngobrol tentang dia, tanya tentang iman dia sampai Larry King kagum. Dia nggak merasa dihakimi, tetapi merasa melihat sesuatu yang luar biasa. Aku menjadi iri melihat imanmu yang begitu luar biasa, Pak Billy Graham, kata Larry King. Tapi dia tidak merasa dihakimi. Dia merasa melihat ada urapan Allah yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Firman yang hidup. Hari ini anak-anak muda, Bapak Ibu Saudari, dengarkan saya baik-baik. Sekalipun hari ini Anda bisa pilih banyak tontonan online, khotbah online, ibadah online, tapi kalau hari ini Anda hanya menonton ibadah online, tetapi tidak menyiapkan hatimu sungguh-sungguh untuk dididik melihat firman Tuhan itu yang mengubahkan engkau, jangan harap engkau akan bertumbuh. Tanpa disiplin
bukan diselipin. Tanpa disiplin, konsistensi terus menerus, Anda dan saya sulit untuk bertumbuh. Amin. Kata diilhamkan itu dari kata Yunani theopenostos, Bapak Ibu Saudara. Dinafaskan oleh Allah. Kalau Allah bernapas, Allah berfirman, di dalamnya pasti ada jaminan, Bapak Ibu Saudara. Allah nggak akan berbohong. Tidak ada kebohongan di dalam nafasnya Allah. Di dalam suara Allah tidak ada kebohongan. Di dalam suara Allah tidak ada penghakiman. Di dalam suara Allah tidak ada yang namanya ketidakpedulian. Firman Allah selalu mengajar kita tentang hatinya. Saya dan Anda bisa mengenal kasih Yesus. Siapa Allah yang hidup melalui firman Tuhan. Tapi saudari, oleh karena itu penting. Inilah inspirasi. 2 Petrus 1:21, sebab tidak mungkin, tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak Allah, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Penting sekali kita melihat Roh Kudus itu menolong. Itu yang pertama, bagus. Pahami. Ya, disiplin rohani, kita harus melihat Alkitab itu adalah firman Allah, dinafaskan oleh Allah. Oleh karena itu, hari ini bangun komitmen hatimu. Saya mau sungguh-sungguh belajar. Coba Anda bayangkan, tadi saya cerita dengar Pak Jokowi aja saya pay attention. Tahu pay attention? Kalau dalam bahasa Inggris itu menaruh perhatian. Betul-betul. Ini apalagi kita baca firman, pay attention. Itu akan menolong menyelamatkan jiwa. Dan Tuhan akan pakai apa yang kau baca untuk memberkati, menjadikan engkau untuk menjadi orang-orang yang juga nanti menyampaikan firman. Sehingga perkataanmu, Bapak Ibu Saudari, tidak hambar. Tidak hambar. Di dalam keluargamu perkataan firman. Anda bisa bayangin nggak kalau dalam satu keluarga, ya suami maki istri. Di dalam satu keluarga, ya kebun binatang keluar. Anda bisa bayangin nggak? Kenapa itu bisa terjadi? Keluarga Kristen nih, ya keluarlah kebun binatang yang di bulan Desember nanti kita potong. Nggak berani saya sebut, ya. Elus-elus sekarang dulu, tunggu nanti bulan Desember. Kalau dimakan enak, tapi kalau panggil istrinya, sini kau, katanya. Kalau ada anak mahasiswa dipanggil begitu sama dosen, ya nggak bisa jawab, lagi praktek lah, nggak bisa kerjain. Dibilang dosennya, dasar kau, sakit hati kita. Tapi saudari, itulah yang terjadi kalau nggak firman menguasai. Banyak orang sekarang mulutnya itu tajamnya minta ampun. Sekali ngomong itu menguliti kita berlapis-lapis sekali. Nggak membangun. Kenapa? Karena nggak membangun hidupnya dari firman. Jadi membangun hidupnya dari mana? Dari di luar firman. Sehingga bertumbuh apa? Kepahitan, kejahatan, penipuan. Ya, udah gitu bangga lagi dia. Tapi saudari, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk bertumbuh dalam firman, supaya perkataan kita juga perkataan firman. Berbeda. Dulu ada satu kawan saya nggak usah sebut, nanti dia nonton video ini kayak pula. Jadi orang hitam, asli coba kiri kanan, ada orang hitam banget ini. Soal ibu saya bukan kasih, ini memang orang hitam. Hanya satu yang bisa lihat dia putih, kalau dia senyum, giginya putih. Tapi karena tiap hari saya lihat dia, saya juga belajar dari dia waktu saya di kampus. Memang dia nggak ada sponsor sulit, tapi tiap hari dia ke asrama doa, dia berdoa baca firman, berdoa baca firman, berdoa baca firman. Kalau soal cita jangan ditanya, dia pernah ditolak. Tapi suatu hari dia ketemu satu nona Nias, putih dia, cantik. Saya tanya sama dia, kamu mau sama dia? Dia bilang, sekalipun dia hitam, saya melihat dia bersinar, ada kemuliaan Allah. Jadi kelihatan berbeda. Hari ini Anda mau cantik, mau kelihatan berbeda, bergaul dengan Allah, disiplin baca firman, pasti kemuliaan Allah. Kenapa? Amin. Lihat kiri kanan, inilah orang-orang kemuliaan Allah. Yang di rumah lihat, jangan begitu.
orang dulu ya. Bener loh. Nggak percaya ada itu Musa, coba ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dengar firman Tuhan, terima loh batu itu. Kan bersinar dia kan? Bersinar. Bersinar, aku bersinar. Itu bukan hanya sekedar ngomong, Bapak Ibu. Memang firman itu nyata, mempengaruhi kita. Anda bisa bayangin kalau dalam dirimu kita baca firman, ada kedamaian, ketenangan, pasti mukamu bersinar. Karena nggak lagi khawatir, nggak lagi takut, Bapak Ibu Saudari. Firman. Tapi kalau nggak firman menguasai hidupnya, ketakutan bisa menguasai. Anda bisa bayangin nggak kalau orang takut tuh mukanya takut nggak? Kalau mukanya takut gimana? Kerutan-kerutan makin cepat keluar. Jadi memang Bapak Ibu Saudari firman-Nya luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa panjang ya. Banyak sebenarnya kalau bahas ini Bapak Ibu Saudari. Tapi saya singkat aja lah. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, Alkitab adalah kitab suci yang bermanfaat, oleh karena itu kita harus baca. Saya sudah singgung tadi ya. Diinspirasi, diilhamkan oleh Allah itu, Alkitab itu memberi banyak manfaat Bapak Ibu Saudari. Paling nggak di sini ada 4 ya: mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Anda bisa 1 SKS nih kita belajar, 2 ya. Banyak nih bisa kita bahas. Tapi saya begini Bapak Ibu Saudari. Kalau Anda melihat ya, firman itu punya banyak manfaatnya. Kenapa sih bosok kadang-kadang saya kalau baca firman bisa ngantuk? Hati-hati Bapak Ibu Saudari. Ini propaganda dari si jahat yang mencoba mau membuat kita nggak bertumbuh dalam firman. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudari, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang punya dampak hidupnya dahsyat dan luar biasa adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam firman. Termasuk juga di dalam pelayanan. Bertumbuh dalam firman. Karena dia menerima satu pengajaran. Digambarkan itu seperti susu yang murni, air susu yang murni. Ya. Lalu dalam pengajaran yang lain dikatakan firman Tuhan itu seperti madu yang manis. Banyak sekali gambaran-gambaran tentang firman. Artinya memang punya manfaat yang dahsyat Bapak Ibu Saudari. Karena ketika kita diajar oleh firman, kita nggak bisa ngeles Bapak Ibu Saudari. Ini bukan hanya sekedar sebuah dogma, dokein. Doktrin itu ada kata dokein yang artinya patokan. Bukan hanya sekedar membuat patokan Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan itu punya dampak yang luar biasa di dalam pengajarannya untuk menyelamatkan jiwa kita, mengubah jiwa kita, memperbaharui jiwa saya dan saudara. Mindsetnya itu diubah. Sekarang yang paling ngeri kan mindset, betul nggak? Aduh, aku nggak bisa, aku gagal, aku produk gagal, atau aku nggak bisa. Ini mindset. Banyak orang nggak sadar punya mindset orang gagal. Siapa yang bisa mengubah mindset seperti itu? Motivator hanya sementara. Firman Bapak Ibu Saudara. Karena memang memperbaiki kelakuan itu bukan sehari 2 hari Bapak Ibu Saudara. Anda hari ini punya uang, Anda mau memperbaiki fisik Anda bisa. Yang pesek jadi mancung, yang mancung jadi pesek. Mau tambah hidung pun boleh. Ada yang mau tambah hidung di sini, operasi plastik. Mau tambah mulut pun boleh. Yang laki-laki mau jadi perempuan pun sekarang bisa dipotong, itu ada teknologinya. Saya heran, aneh aja. Di hari ini kalau mau menikah harus hati-hati betul-betul. Jangan-jangan wanita-wanita ya. Kalau mau cantik secara fisik gampang. Anda yang penting punya uang, perkara beres. Bisa disulam. Alis mau disulam. Ya udah terkerut, dijahit di sini. Apa namanya? Pasar benang, botok, tarik, sup, jadi muda lagi, ya kan? Macam-macam sekarang Bapak Ibu Saudara. Yang penting Anda punya uang. Gampang sekali diperbaiki visi kita, tetapi karaktermu, kelakuanmu. Itu filsafat orang Tionghoa bilang apa? Berabad-abad memperbaiki kelakuan. Tapi kalau kita konsisten di dalam firman, pasti Anda akan berubah. Amin. Hari ini apa karaktermu, kelakuanmu yang belum berubah? Saya ngajak kita merenung, apa yang belum berubah? Biasanya istrimu paling tahu,
suamimu, kakakmu, kokomu, cecemu, papamu, mamamu, karakter yang mana belum berubah. Biarlah firman Tuhan hari ini bicara sama engkau. Biarkan Tuhan mengekspos atau istilah lain menelanjangi engkau, sehingga kau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau belajar. Yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran, dinyatakan, sehingga waktu kita mengetahui kebenaran, kita mengikutinya. Anda bisa bayangkan nggak Bapak Ibu Saudara? Kita tahu kebenarannya di depan ada jurang, lalu kita jalan terus ke jurang, itu kan nggak benar. Nah, firman Tuhan itu memberitahu kepada kita supaya kita bisa mengetahui ke depan itu ada apa, kebenaran yang bagaimana. Kebenaran Allah itu selalu pasti akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kita berjalan di dalam pimpinan. Tapi Ibu Saudari, kira-kiranya firman Tuhan hari ini menolong saya dan saudara untuk disiplin. Mulai minggu ini kita belajar tentang disiplin dalam firman. Anda akan bertumbuh luar biasa. Ada seorang tokoh anak kecil Bapak Ibu Saudari yang bernama Matthew Henry. Anda pernah dengar nama Matthew Henry? Dan dari umur sekitar 8 tahun dia udah kenal Tuhan, belajar firman. Dia punya mimpi ke depan untuk bagaimana membawa orang mengenal firman. Bapak Ibu Saudari, di akhir hayatnya dia mengeluarkan sebuah buku tafsiran yang berjudul Matthew Henry Commentary. Full lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Saya katakan ini luar biasa. Ketika Anda mengalami firman, ya, Anda tuh akan jadi pribadi yang luar biasa. Tafsiran ini begitu luar biasa karena di dalamnya dia bercerita bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi dia mendapatkan satu kehidupan, satu kebenaran yang mendidik orang untuk berjalan di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, biarlah kebenaran itu menuntun setiap kita. Siapapun Anda, juga Anda yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, hari ini sekalipun aku menutup Alkitabku ini, tetapi aku percaya Roh Kudus jangan biarkan itu pemberitaan hari ini tertutup untuk kami semua. Aku mau berdoa Bapak sebagai hamba-Mu. Engkau tolong supaya anak-anak rohani di dalam Methodist Blessing Community benar-benar punya waktu untuk firman, untuk mau baca, untuk mau konsisten, untuk mau terus-menerus membaca merenungkan firman. Kalau ada di antara kami yang belum ngerti, kau berkata, "Boksu, aku sulit untuk mengerti firman." Maukah kau hari ini aku mau berdoa buka? Kalau udah ikatan, halangan, kuasa si jahat mengganggu kau, yang mau merampas firman itu, aku berdoa dalam nama Yesus, buka ikatan itu dalam nama Yesus, sehingga terangmu itu dinyatakan, pernyataanmu itu terjadi Bapak. Bahkan kau nyatakan manifestasi, kau lepaskan seketika itu juga Bapak, supaya orang boleh kenal, lebih mau kenal Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Aku sudah bertemu dengan firman yang hidup, Yesus Kristus. Aku tahu firman itu dahsyat. Aku adalah saksimu Bapak, bahwa firman itu ya dan amin. Aku adalah saksimu yang melihat firman yang hidup, roti yang hidup. Aku juga berdoa supaya jemaat yang Tuhan percayakan untuk aku gembalakan di dalam Methodist Blessing Community juga boleh ngalamin itu. Aku rindu setiap kami semua punya the experience, pengalaman tentang Tuhan Yesus yang hidup. Hari ini saudara, kalau kau berbeban berat, kau datang pada sumber firman. Saudara punya masalah apa, saudara punya, hidupmu bagaimana? Hidupmu begitu tidak konsisten, hidupmu begitu berantakan. Tapi kalau kau datang kepada Yesus firman yang hidup, kau akan ditolong. Tuhan akan membimbing engkau dalam pada kebenaran. Dia bukan datang untuk menyalah-nyalahkan engkau, bukan. Dia datang untuk membimbing engkau dalam kebenaran. Engkau harus mau menerima Dia. Biarkan Tuhan memperbaiki hidupmu. Jangan kau pegang keras-keras hidup. Jangan kau pegang kuat-kuat hidup. Biarkan Tuhan saja yang pegang. Biarkan Dia membimbing engkau melalui firman. Sediakanlah waktumu, sediakanlah hatimu, sediakanlah pikiranmu, sediakanlah seluruh kehidupanmu. Konsistensimu itu penting, supaya kau jadi pribadi yang luar biasa bertumbuh dalam firman. Aku berdoa memberkati seluruh jemaat yang di sini, juga untuk yang di rumah Bapak. Mereka ngalamin Tuhan firman ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami nggak mau mundur Bapak.
Seberapa keras pun 999 kali percobaan kami gagal, tetapi kami akan maju terus sampai 1000 dan seterusnya Bapak. Kami mau memelihara konsistensi hidup kami dalam firman. Tolong kami Bapak. Hari ini arahkan hati kepada Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.